Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu akan mengajarkan kepada kita. Kiranya pada hari ini firman Tuhan yang kita baca bersama dan kita mendengarkan, kita mau terus minta pertolongan Tuhan agar supaya kita dapat menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang saja Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar terus. Mohon pimpinan Tuhan agar supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi apa yang Tuhan mau, karena hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Amsal 21 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Ayat yang pertama, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ayat 6, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ayat 7, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Ayat 8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 10, hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ya, hari ini kita belajar banyak juga akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang kita baca dan kita mendengarkan firman Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan untuk merenungkannya terus siang dan malam firman ini agar supaya kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dan perjalanan hidup kita menjadi baik dan beruntung. Ya. Di sini dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya. Lebih dikenan Tuhan daripada korban. Maksudnya Allah menghendaki agar umatnya benar dan adil daripada hanya terlihat dalam aneka kegiatan rohani. Korban, penyembahan, dan persembahan tidak dikenan oleh Tuhan jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus. Jika tidak, semua itu kekejian bagi Tuhan. Ya,
kita terus belajar agar supaya hidup kita melakukan kebenaran dan keadilan dan mencari perkenanan Tuhan. Itulah yang lebih utama daripada kegiatan rohani. Banyak kegiatan, sibuk dengan sana sibuk sini, akhirnya kita lupa sendiri dengan mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak ada waktu relationship dengan Tuhan, berdoa, membaca firman secara pribadi, ingin tahu Tuhan ingin bicara apa kepada kita dan mengajarkan apa kepada kita hari ini maupun besok dan seterusnya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ya, kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang congkak, orang yang sombong. Sekalipun kita mengerti, mungkin banyak orang yang lebih mengerti firman Tuhan, lebih mengerti penjelasannya atau pengajarannya. Janganlah menjadi sombong, karena kita semua di mata Tuhan adalah sama. Semuanya terus belajar, dan hidup itu adalah proses. Tidak ada berhenti untuk belajar. Orang yang sombong adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, orang yang rajin mendatangkan kelimpahan. Ya, kelimpahan, tetapi kita minta terus kepada Tuhan. Kita memiliki, tapi kita juga meminta kepada Tuhan untuk dapat menikmati kelimpahan itu, berkat-berkat Tuhan. Banyak orang yang mengumpulkan kelimpahan tetapi tidak memiliki karunia untuk menikmati, sehingga juga akan menjadi kesia-siaan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, orang yang tergesa-gesa mengalami kekurangan. Orang yang rajin mendatangkan kelimpahan. Alangkah baiknya, alangkah indahnya memiliki kelimpahan dan dapat menikmatinya. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta, kesia-siaan juga. Ya, banyak kehidupan ini yang kesia-siaan. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mendapatkan, dan itu merupakan berkat Tuhan, sehingga bukan merupakan kesia-siaan, dan juga dapat menjadi berkat. Ya, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat pada sesama. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya, orang yang menipu itu selalu jalannya berliku-liku. Karena orang yang sudah menipu itu berarti punya rancangan begini-begini, terus akan menipu dan akan terus berliku-liku. Tetapi orang yang jujur, ya lurus-lurus saja. Memang ini begini ya. Orang yang jujur selalu lurus. Firman Tuhan selalu mengajarkan jangan begini, jangan begitu. Tetapi bukannya jangan begini, jangan begitu ya. Karena itu kita sendiri yang diajarkan oleh Tuhan. Ini diterangkan kepada Tuhan bahwa nih, orang yang congkak, orang yang sombong itu dosa. Orang yang menipu itu begini, sia-sia. Orang yang tidak rajin ya tidak akan mendapatkan kekurangan, ya, semuanya itu. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Seringkali kita tidak mampu, tetapi karena Tuhan, itulah yang memampukan. Tuhan selalu akan memberikan kekuatan.
Kalau kita terus bersama dengan Tuhan, kita terus berharap ya, memiliki semangat kepada kehidupan ini. Karena kita merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu yang akan mengingatkan dan memberikan berkat itu kepada kita. Karena kalau berkat Tuhan tidak ada dikatakan kesia-siaan. Dengan sukacita kita menerimanya, apapun, baik itu materi maupun sukacita, damai sejahtera, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan kita bisa baca diulang-ulang atau mendengarkan kembali firman Tuhan hari ini, sehingga sampai kita mengerti, sampai kita diberikan oleh pencerahan sendiri oleh Tuhan, sehingga kita mengerti ada kesia-siaan, ada yang tidak, ada berkat, ada yang bukan berkat. Semuanya itu karena kalau tergesa-gesa itu berarti usahanya kita sendiri, sekalipun itu banyak, itu bukan merupakan berkat. Tetapi alangkah baiknya kalau kita merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan ajarannya menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan hari ini, kiranya terus akan mengubah hidup kami untuk menjadi lebih baik, dan terus akan menjadi tambah baik dan makin hari makin baik. Kami terus mau mengandalkan Tuhan, mau menjadi Tuhan yang memimpin hidup kita, memimpin hidup kami, agar supaya hidup kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami terus mencari perkenanan Tuhan, supaya kami tidak mencari kepuasan kami sendiri, tetapi semuanya ini karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pada hari ini kepada siapapun yang mendengarkannya. Mungkin ada yang sakit, ada yang susah, ada yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar. Dan kami percaya firman-Mu akan terus menuntun hidup kami dan mengubah hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup terus di dalam Tuhan. Kami mau bersukacita karena Tuhan, dan kami mau menghidupi firman Tuhan, dan kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.